Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya Muhammad Fatoni dari SDN Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto akan menjelaskan tentang best practice saya setelah saya melaksanakan PPL 1 dan 2 pada PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Praktek yang saya laksanakan adalah di sekolah saya sendiri, yaitu SDN Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah Bahasa Indonesia fase A, dalam ini kelas 2, materi puisi dengan modul pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Tujuan yang ingin dicapai dalam praktek ini adalah meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia dalam memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang diperiksa tentang puisi anak. Penulis saya sendiri, Muhammad Fatoni, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023. Dalam best practice ini ada 4 poin utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, situasi. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, aksi. Yang keempat, refleksi hasil dan dampak. Oke, kita sekarang bahas yang poin utama yang pertama, yaitu situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang adalah 1. Minat baca siswa yang masih rendah. 2. Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman puisi. 3. Pembelajaran tidak menggunakan media. 4. Pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah. Praktik pembelajaran penting untuk dibagikan. Kenapa? Karena yang pertama adalah sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama. Yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi guru lain yang memiliki permasalahan pembelajaran yang sama. Peran dan tanggung jawab dalam praktik pembelajaran, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami siswa dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Oke, sekarang kita ke poin utama yang kedua, yaitu tantangan. Untuk mencapai tujuan, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran. Yang kedua, model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif karena kurangnya pemahaman guru tentang model dan metode pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya minat membaca siswa yang masih rendah, apalagi jika mengkerucut pada materi puisi. Lanjut ke poin utama yang ketiga, yaitu aksi. Beberapa aksi yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Dalam hal ini kita bisa memilih media yang cocok dalam pembelajaran tersebut, misal menggunakan media PPT atau PowerPoint, atau menggunakan video dengan bantuan proyektor. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Ada beberapa metode pembelajaran yang variatif, antara lain ceramah, pemberian tugas, ataupun tanya jawab, dan lain-lain. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran. Dalam hal ini, saya sendiri memilih model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang keempat, tentu yang terakhir adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu hal yang harus ditingkatkan adalah meningkatkan literasi siswa, karena dalam bahasa Indonesia pasti literasi itu yang paling utama dalam pembelajaran tersebut. Oke, kita sampai ke poin utama yang terakhir, yaitu refleksi hasil dan dampak. Yang pertama,
Penggunaan media baik PPT maupun video melalui proyektor memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran dan disukai peserta didik. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di mana hasilnya sangat memuaskan. Dari 17 peserta didik, 82%-nya atau 14 diantaranya memperoleh nilai A atau baik sekali, dan sisanya 18% atau 3 peserta didik mendapat nilai B atau baik. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik terlihat dari kegiatan peserta didik saat pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis peserta didik terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Yang keempat, kebiasaan melakukan literasi di awal pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami isi materi yang diajarkan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah guru dalam membiasakan literasi di kelas. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, demikian sedikit penjelasan tentang best practice saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.